yang membuat kita sekarang menjadi ketakutan dengan kehidupan kita? Kita didoktrin lewat sistem yang diciptakan oleh John D. Rockefeller, yang membuat kurikulum yang diseragamkan di seluruh dunia. Oleh siapa pembuatnya? Frederick Taylor Gates, 1902. Ternyata kita diciptakan untuk menjadi pekerja, budak. Kita selalu ada kita dibikin melanggar rencana awal Tuhan supaya kita berkuasa. Kita menjadi tidak berkuasa. Kita didoktrin menjadi budak pekerja sehingga kita dimasukkan ke sistem edukasi. Pendidikan perlu. Tetapi bukan seperti yang sistem edukasi yang diseragamkan dengan kurikulum yang sudah disiapkan untuk membuat kita tidak mengenal kebenaran. Ya, memang sudah dirancang tahun 1902. Termasuk ilmu kesehatan medis. Yang itu dibuat. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh yang ada rohnya. Kalau tubuh sudah tergeletak itu, bukan itu yang Tuhan maksud. Yang hidup oleh roh itu. Persembahkan tubuhnya. Karena apa? Karena tubuh kita adalah manifestasi daripada jiwa yang dikuasai roh. Makanya perkuatlah manusia roh kita. Kalau manusia roh kita tidak kuat, maka tubuh kita tidak akan mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan sekedar berzina secara fisik, tidak. Perzinahan atau hubungan badan dengan yang bukan resmi, itu adalah manifestasi daripada jiwanya. Karena ini kan, saya mau makan ya, saya pergi ke sini. Jadi manifestasi dari keinginan diri. Yang tidak dikuasai roh. Sampai di sini paham ya? Paham, baik. Jadi apapun yang Bapak ingin lakukan terhadap diri kita, rencana hidup kita, tanya, saya harus kemana? Saya ke kanan, ke kiri, nanti dapat hikmat. Nah, untuk bisa dapat hikmat, setiap saat, jangan pernah putus. Apanya yang diputus? Internetnya. Ya, internet ini belajar dari hubungan Tuhan dengan manusia. Mereka bisa bikin internet dari mana? Dari tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada internet of body namanya. Yang disebut dengan mitokondria. Kalau dalam bahasa medis. Dia terhubung ke sana. Kita ada signal, ada antena di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini kayak radio. Dia menerima pancaran dari stasiun radionya. Makanya kita selalu harus mengunci channelnya supaya jangan pindah ke channel lain. Tapi karena kita nakal, kita suka cari channel-channel yang kita suka. Ketemulah channelnya iblis. Tapi menarik kan? Untuk kedagingan kita. Jadi tubuh manusia itu seperti radio. Jangan sampai kita jadi kayak radio rusak. Makanya selalu dibilang, stay tune. Tinggallah tetap. Itu firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita nakal, saya pergi ke Taman Sari dulu, lihat yang cantik-cantik. Itu channel. Makanya jangan pergi, jangan jauh dari radiusnya Tuhan. Jangan keluar dari pelataran kali. Radius. Makanya setiap kita harus memiliki radius. Seluruh Bandung, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seperti Tuhan menjaga bumi ini dengan dom, dengan firmanennya. Sehingga kita tidak ada namanya meteor jatuh. Hujan meteor itu adalah kebohongan. Ya, seperti yang sedang terjadi di Hawaii. Bukan hujan meteor. Itu akibat daripada direct energy weapon yang ditembakkan untuk menghancurkan dunia ini. Jadi sejak peristiwa Nuh, perjanjian pelangi, Tuhan berjanji apa kepada umatnya? Bagaimana? Aku tidak akan menghancurkan bumi ini lagi. Meskipun manusia berbuat jahat. Artinya apa? Yang menghancurkan adalah orang-orang yang berhati jahat. Nanti kita inilah, kalau saya ini terlalu panjang. Apa manifestasi tubuh kita sebagai bait Roh Kudus? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nih manifestasinya. Jadi bait Roh Kudus kita harus rawat. Dengan apa? Dengan memelihara kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, yang paling terakhir ini paling susah ya? Susah. Karena yang lain bisa ditiru iblis. Walaupun cuma sebulan. Pura-pura kasih, ya itu. Nah, jebolnya kita di penguasaan diri. Gitu. Yang pertama, kasih. Kenapa yang pertama kasih? Karena kalau tidak ada kasih, maka ketakutan yang akan menguasai kita. Kalau ketakutan menguasai kita, maka kasih kita kepada Dia tidak sempurna. Kalau kasih kita tidak ada sempurna, bahwa kita sedang ada dalam roh perbudakan. Itu makanya kasih pertama. Jadi melayani dengan sungguh-sungguh, tanda kita mengasihi Dia. Kita layani orang-orang yang kelihatan dengan mata, sama kita sedang melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Itu adalah wujud daripada kita memanifestasikan pelayanan kita kepada Dia yang tidak kelihatan. Karena Dia, yang kelihatan aja kita tidak sayangi, gimana yang enggak kelihatan? Itulah Anda penipu. Engkau berdusta, saya berdusta. Apa dampaknya kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang utuh? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini yang tadi saya sampaikan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya pikir hukuman, ternyata betul. Di dalam Wahyu 21 ayat 8. Penakut itu yang pertama diseret ke dalam neraka. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh dan seterusnya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam neraka. Yang saya soroti adalah penakut tadi. Bayangkan, penakut menjadikan kita berdosa. Kita tidak bisa memanjarkan kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan ketika kita takut. Betul? Ya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan seterusnya yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, sehingga kita berhak memanggil ya Aba, ya Bapa. Kalau kita takut, boro-boro mau manggil, kita tidak berani mengakui seperti Petrus, kamu pengikut Kristus. Enggak, bukan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikutnya Kristus. Jangan pernah sekalipun tidak mengakui Dia di hadapan manusia. Karena Dia tidak akan mengakui kita juga di hadapan Allah Bapa ketika masa penghakiman nanti. Kemanapun akui Dia. Apapun resikonya. Walaupun resikonya nyawa, jangan takut, jiwamu diselamatkan. Nah, ini agenda jadi apa yang membuat kita sekarang menjadi ketakutan dengan kehidupan kita? Kita didoktrin lewat sistem yang diciptakan oleh John D. Rockefeller, yang membuat kurikulum yang diseragamkan di seluruh dunia. Oleh siapa pembuatnya? Frederick Taylor Gates, 1902. Ternyata kita diciptakan untuk menjadi pekerja, budak. Sehingga kita selalu ada kita dibikin melanggar rencana awal Tuhan supaya kita berkuasa. Kita menjadi tidak berkuasa. Nah, di sini. I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. John D. Rockefeller. It is the Industrial Revolution. You got new machines, new jobs, but no one to work them. You need workers who show up on time and do what you tell them. They must be efficient, smart, but not too smart, have the willingness to succeed, and a competitive spirit wouldn't hurt. So, how do you do it? You create an education system, of course, but you have to be extra careful. If you make them too independent, unique, and ambitious, they'll take you down. But if you make them obedient, well, you can keep the empire running. That's exactly what Rockefeller did. A system that crushes the child's spirit and shapes them into the perfect wage slave. A system that still works today. This is the ugly truth of America's education system. Nah, ini. Jadi ini yang membuat kita didoktrin menjadi budak pekerja, sehingga kita dimasukkan ke sistem edukasi. Pendidikan perlu. Tetapi bukan seperti yang sistem edukasi yang diseragamkan dengan kurikulum yang sudah disiapkan untuk membuat kita tidak mengenal kebenaran. Ya, memang sudah dirancang tahun 1902. Termasuk ilmu kesehatan medis itu dibuat tahun 1913 dengan ahlinya Andre Cargit. Dia menghapus semua pengobatan remedian, pengobatan
yang natural, supaya masuk menjadi pengobatan, menjadi industri. Ya. Dia supaya apa? Karena John Rockefeller ini adalah dia penguasa minyak di seluruh dunia, dan dia membuat kimia dari minyak yang disebut dengan petrokimia. Kalau di Indonesia ada di mana, di Gresik. Nah, dari minyak itulah jadi obat-obat yang disebut obat kimia. Gitu. Supaya apa? Semua itu. Dia membuat yayasan. Yayasan untuk apa? Untuk memanipulasi hasilnya supaya dia tidak perlu bayar pajak. Lalu dia mulai menjadi penyumbang-penyumbang yang disebut dengan filantropi. Terlihat dia peduli, tapi sebenarnya dia sedang memanipulasi perilaku dia. Dan kita bilang, hebat. Dan sekarang termanifestasi dengan yang disebut CSR. Sebenarnya itu cara. Ya, tapi itu urusan lain lah. Ya. Cuman biar paham dulu kenapa kita menjadi, lalu kita dimasukkan kepada pendidikan formal untuk dapat apa? Mendapat apa sekolah? Ijazah. Sebagai bukti bahwa kita sudah melewati bangku sekolah, tapi bukan bukti bahwa kita pemikir. Ijazah ini apa? Tanda bahwa kita siap menyerahkan kekuasaan kita. Padahal Tuhan ingin kita berkuasa. Kita menyerahkan kekuasaan kita kepada yang menggaji. Apakah sekarang ini salah? Sebenarnya tidak. Cuman sistemnya, yang si bos ada dalam comfort zone, dia tidak mau lagi. Dia mau selalu jadi bos. Ya, dia selalu ingin dipanggil bos. Makanya dia selalu menciptakan sesuatu yang membuat anak buahnya tetap menjadi, memang pegawai, kan konsepnya budak. Gitu. Makanya kita takut terus. Tetapi dalam sistem ini, masuk sekolah tidak selamanya dapat pekerjaan. Kenapa? Karena memang dibuat seperti itu. Ini yang saya bilang protokol, dikondisikan sehingga kehidupan kita terkondisi. Kenapa banyak orang jahat? Karena ruang-ruang untuk orang hidup benar menjadi sempit. Dikuasai oleh sistem. Oh, ada notaris, tanah Tuhan dikapling-kaplingin. Ada orang masuk, wih, lapor polisi. Ini semua perangkat yang diciptakan untuk membuat kita apa? Saling membunuh. Manusia menjadi serigala manusia lain. Sadar tidak kita? Kita nggak sadar. Selama kita di sekolah, edukasi, kita ditanamkan sifat jahat. Bahasa Ibraninya apa? Resa. Sifat itu ditanamkan. Dan tinggal menunggu buah hasil, yaitu perbuatan jahat. Kejahatan itu adalah buah dari sifat yang ditanam. Bahasa Ibrani apa? Rasa. Makanya kalau kita, tadi saya bilang kan, rasa-rasanya, kita sudah masuk dalam dosa. Rasa-rasanya, rasa sombong, rasa bangga, rasa-rasa. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan, apa yang terikat di bumi, terikat di sorga. Jadi lepaskan rasa-rasa bumi itu. Lepaskan rasa-rasa keduniawian itu. Supaya kita berkenan kepada Dia. Rasa-rasa ini yang selalu kita nggak sadari. Saya pakai jam, rasa-rasanya jam ini mahal dan orang lihat ini. Kita rasa-rasa aja, padahal kita dibohongin. Akhirnya kita memaksakan diri untuk membeli jam-jam mahal. Supaya apa? Dilihat orang. Kalau jalan dia begini terus. Kita nggak sadar. Yang punya cincin kalau jalan bagaimana? Apa yang dia sedang mengeksplor rasa dia. Makanya di belakangan ini dengan dunia digital, kenapa banyak yang ditangkap KPK? Karena manusia-manusia yang merasa punya angka di bank banyak, dia tidak bisa tidur, dia menderita kalau belum dia umumkan kepada dunia bahwa dia orang kaya. Dia butuh pengakuan yang disebut dengan apa? Flexing. Ya. Kalau perlu dia pakai sepatu, dia ngomong begini. Sepatunya yang mau dikasih lihat, jadi bukan gaya dia. Perhatikan, ya. Kalau dia baru belinya tas baru, pasti begini nih cewek. Saya perhatikan, saya memperhatikan psikologi, gestur-gestur itu, ya. Cuman dia mainkan pikiran. Nah, dari sini Tuhan kasih tahu saya, kenapa? Ternyata hati kita tidak bisa dikuasai oleh iblis. Pikiran kita dijebol sama dia. Lewat apa? Lewat gambar, lewat iklan-iklan. Ya, rumah bagus. Ya, rumah bagus di mana? Kita membayangkan kita membuat kerajaan di dunia. Kita menghayal rumahnya nyaman. Apa kita bermain dengan imajinasi kita? Jadi bukan iblis yang menguasai hati kita, karena pikiran kita
termanipulasi, kita menyerahkan hati kita untuk dikuasai oleh iblis. Hati kita miliknya Tuhan. Cuman kita yang menyerahkan untuk dikuasain. Sadar atau tidak? Ya. Beli sepatu, beli apa. Sepatu kita pakai, kita injak-injak, kita pikir orang perhatiin. Enggak, orang nggak perhatiin. Lu nyebelin, tetap aja sepatu lu nggak di ini. Betul nggak, Pak? Betul. Ya, makanya ada orang saya lihat sekarang, orang Surabaya, kemana-mana nggak pakai sepatu. Karena sepatu ini ternyata apa? Dia memisahkan kita untuk mendapatkan kekuatan dari bumi. Makanya dia pakai karet. Karena hidup manusia ini adalah listrik supranatural. Roh itu listrik. Bekerjanya seperti listrik. Makanya kita selalu kayak kesetrum. Tubuh kita itu terdiri dari 50 triliun sel. Dan satu sel itu ada 1,4 volt listrik. Makanya kita suka kesetrum. Ilmu kesehatan medis tidak belajar bahwa tubuh manusia hidup dari roh Allah. Makanya dia selalu pakai konsep medis. Oh begini. Enggak. Hubungan dengan Tuhan bukan tidak bisa kau hitung dengan data empirik. Tetapi undang-undang kesehatan sudah mengignore tidak ada mujizat di dalam kehidupan kita. Ini undang-undang antikris. Ya. Tubuh manusia hidup dari roh Allah. Mereka punya konsep cuman apa? Manusia sehat kalau organnya bekerja dengan baik. Tapi dia tidak pernah belajar bagaimana jantungnya bisa bergerak begini. Nggak ada ilmunya. Boleh tanya sama manapun juga mereka. Betul? Makanya kalau mati mendadak dibilang apa? Cuman itu. Because they don't know the cause. Dari mana penyebabnya? Mereka tidak tahu. Karena mereka hanya apa? Apa? Prescription. Huruf R. Resep. Supaya apa? They are selling poison. Karena sudah didoktrin itu ada obat. Kita menganggap itu obat. Kita sudah ditanam chip di alam bawah sadar kita bahwa itu obat. Apapun yang keluar dari kimia, dari apotek itu obat. Atau dari tangan mereka yang membuat itu obat. No, obat cuma satu di Alkitab. Wah, pinter. Pertanyaannya itu, hatinya gembira tidak? Justru sistem ini membuat hati kita tidak gembira. Hati yang gembira adalah belum selesai. Nah, manjur itu artinya apa? Pasti sembuh. Pasti tidak ada sakit. Penyakit ini serangan roh. Kalau kita merasa nggak enak itu hanya kelemahan tubuh. Kalau yang masih bingung nanti kita diskusi di belakang. Ya. Ada penyakit itu serangan roh. Tubuh kita tergantung kita. Kalau kita rakus itu serangan roh. Makanya masuk itu serangan roh sebenarnya. Jadi diawali daripada kita tidak mampu menaklukkan roh. Paham? Orang korupsi itu juga serangan roh. Betul? Tangannya nggak bisa berhenti untuk ngambil itu gitu. Udah tahu nggak boleh, tapi tangannya digerakkan oleh roh yang bisa nggak kita bilang itu tidak boleh. Begitu tangannya begini. Itu yang kita tidak mampu. Kita hanya bicara teori. Prakteknya kita nol. Malah kita bersiasat. Gimana caranya biar nggak kelihatan ya? Masukin kantong kresek. Jangan ditransfer. Jadi makin rigid sistem, makin rigid juga cara ini. Akhirnya apa? Nyesel ngapain gue pakai handphone. Dari handphone gue ketangkep. Handphone inilah jebakan Batman juga. Caranya seperti itu. Nantilah kita bicara yang itu. Jadi seperti itu, ya, supaya kita paham dengan sungguh-sungguh. Nah, di akhir zaman ini kita akan masuk ke dalam satu sistem yang disebut dengan one world government. Sistem tanda binatang atau sistem bilangan. Tanda bilangan. Yang sebentar lagi dan sudah pekerjaan para hamba Tuhan. Mereka mau ganti. Nah ini, beliau bukanlah orang kesehatan
tetapi then you bicara can move dari on. segi bisnis. So for the Bagaimana next tubuh kita pandemic, dibisniskan instead of stopping the demi movement mereka of the people, menjual 100%, iman kita. which clock the economy globally, you know, you can still provide some movement of the people. Jadi Indonesia pergerakan has hidup kita akan achieved- dibatasin G20 country has kecuali agreed menerima tanda to bilangan. have this digital certificate using WHO standard, and we will submit into the next World Health Assembly in Geneva as the revision to international health regulation. So hopefully Ini for the undang-undang next kesehatan pandemic, Omnibus Law. we can still see some movement of the people, some movement of the goods, and movement They of the are economy. playing God. Mereka berlaku sebagai Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia, padahal mereka sendiri manusia. Dan manusia berdosa. Ya. Nah, ini yang akan kita terima. Ya, di mana-mana sekarang, di mana-mana ada ini. Perhatikan QR code, atau di Indonesia dibilang QRIS. Ini dia. Itu ada 3 kotak. Itu adalah 666. Dan ada 1 kotak, itu di Eye of Horus, mata 1. Yang selalu watching us wherever you go, memperhatikan kita kemanapun. Makanya begitu kita lihat-lihat begini, tiba-tiba muncul penawaran ini. Lihat-lihat ini, muncul ini. Karena mereka sedang mencuri data kita. Makanya dibilang artificial intelligence. Intelligence itu apa? Mengikuti, dia mencuri tidak kelihatan, itu sifat iblis. Dia ingin mencuri damai sejahtera. Makanya orang yang pakai handphone sekarang banyak yang tidak damai sejahtera. Dan banyak yang mati karena handphonenya. Ketahuan dosanya. Karena iblis datang untuk mencuri. Mencuri damai sejahtera. Membunuh dan membinasakan. Itu. Inilah omnipresentnya iblis. Iblis punya roh tidak omnipresent, tetapi dia butuh tools, alat ini. Banyak anak-anak kecil yang sudah masuk rumah sakit jiwa. Banyak contoh-contoh dan yang saya kenal dia, anak-anak seperti kerasukan setan. Karena memang di handphone ini ada spirit. Makanya kita masuk ke dalam internet, itu selalu melalui apa? www. Which is itu adalah apa? 666. www itu adalah dari angka Ibrani. 666. Jadi ketika kita masuk internet, semua net itu jaring, semua data kita terjaring. Jadi kalau ada yang bilang itu aman, bohong. Orang yang jadi hacker itu diajar oleh orang yang buat alatnya ini. Orang yang nangkep aparat, diajar juga yang buat. Jadi tempat ini untuk menciptakan kehidupan peradaban manusia yang berkarakter tidak kudus. Makanya di sini banyak orang selingkuh pakai handphone kan? Banyak pinjol, stres, dan sebagainya. Banyak orang mencuri data, kebohongan, semua. Tidak ada yang, makanya dibilang pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang berkenan. Di alat ini tidak ada yang baik. Oh ini kan bisa betul, tapi prosentasenya kita kalah. Anak-anak, ibu-ibu, anaknya mau nangis nih handphone. Tahu nggak, dia punya frekuensi merusak 5 bagian otak. Ini lebih berbahaya Pak, Bapak Ibu, daripada narkoba. Narkoba merusak 3 bagian otak. Tetapi seluler ini, lewat frekuensinya menghancurkan 5 bagian otak. Otak depan, prefrontal cortex. Otak belakang, cerebellum, akhirnya jalannya begini. Kalau otak depannya ini, anak menjadi buas. Coba aja ambil handphonenya kalau nggak ngamuk. Dan dia bisa membunuh. Karena spiritnya transfer. Virusnya transfer. Ya, berikut perbuatan seperti apa yang dimaksud Matius 5 ayat 16, saya percepat aja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kemuliaan Tuhan harus nampak kepada sekitar kita. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Tuhan. Jadi cukup baik nggak? Enggak. Karena saudara kita juga mengutamakan perbuatan baik. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Di mana kunci memuliakan Tuhan? Kebenaran. Berapapun harganya, tetaplah berjalan dalam kebenaran, walau sendiri. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan eksklusif kita dengan Dia. Tidak ada satupun yang bisa mengatur, termasuk pemerintah di dunia ini. Karena kita hanya tunduk kepada pemerintah surgawi. Ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, kuncinya firman Tuhan, bukan saya. Tolak dalam nama Yesus. Untuk itulah mereka disumpah. Mereka juga penakut. Mereka beraninya keroyokan. Iblis itu beraninya keroyokan. Kalau one by one,
Jangan takut dengan santet, karena santet tidak akan dalam satu hari mereka bisa matikan. Tidak. Kalau kita percaya roh yang ada dalamku lebih besar, maka tunjukkan jiwa besar kita. Jangan cuma ngomong dalam konsep, begitu berhadapan dengan 1000 orang lari. Enggak, diam. Diam, Tuhan sedang berperang untuk kita. Amin. Kita adalah bangsa pemenang. Indonesia adalah bangsa penang. Bahkan lebih dari pemenang. Deklarasikan itu dalam setiap kehidupan kita, supaya nyata kemuliaannya di dunia ini. Sehingga Indonesia seperti lagu tadi, itu buatan Pak Timotius, sahabat saya. Itu betul-betul menjadi mulia. Karena apa? Kita menjadi terang yang bercahaya di tengah bangsa ini. Bukan kita pengecut. Hati-hati. Perbuatan apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan? Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging, Bapak baca sendiri silakan. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu semua. Sekarang terjadi banyak roh perpecahan. Perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam persekutuan, perpecahan. Ternyata apa? Tuhan memang sedang memijahkan. Biarin mereka pecah. Tapi yang murni akan tinggal tetap. Mana emas murni, itu yang akan dipilih Tuhan. Kenapa perbuatan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan surga? Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kita tidak bisa hidup lagi dalam daging. Kalau mau selamat ya, kalau mau selamat, pilihan di tangan kita. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan. Nah, jadi penyembahan berhala bukan cuma patung, bukan itu, bukan. Semua yang menyangkut perbuatan daging, itu adalah penyembahan berhala. Ada firmannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya penyembahan berhala disebut idolatry. Tuh lihat, ada Indonesia Idol. Ternyata iblis mencoba menciptakan idola-idola dunia. Baik lewat Hollywood, itu punya mereka. Punya antikris. Baik lewat apapun juga, award. Nah, termasuk orang-orang yang jago di permainan olahraga, seperti bola dan sebagainya. Supaya apa? Manusia mengalihkan tanpa sadar. Rasa kagum, rasa bersyukur, menyembahnya. Bukan kepada yang menciptakan mereka manusia. Kita justru tidak mengidolakan yang menciptakan kita. Kenapa nggak menarik? Kenapa nggak menarik? Karena Tuhan tidak nyata. Tidak tampak. Menjadi tidak menarik. Yang menarik apa? Makanya apa? Ada BTS. Korea, waduh, hampir orang nangis, cewek-cewek. Tapi dia nggak pernah nangis buat Tuhan Yesus. Nangis bahagia ya. Bener, sampai histeris. Sampai ada yang bilang gini, gue diapain aja sama dia mau. Gila nggak? Harusnya apa? Tuhan, apapun yang kau mau terhadap diriku, lakukanlah. Aku siap untuk mengikuti engkau. Jangan kebalik-balik. Amin. Apa yang dimaksud dengan perbuatlah dengan segenap hati? Lakukanlah, Yosua 22 ayat 5. Hanya, ada kata hanya di depannya, lakukanlah dengan sangat setia. Tadi ada kata setia juga lagu-lagu tadi. Cinta, perintah dan hukum. Hukum apa? Hukum itu ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita tolak, pasti terjadi. Kalau perintah, bisa kita pilih. Mau ikut, mau tidak. Tetapi tetap ada hukumannya. Ada upah yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya yang ditunjukkannya, tetapi tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya. Berpaut ada clicking, ya, bukan dekat ya. Kalau dekat, angin ribut datang, Tuhannya tinggal tetap, kitanya terbang. Gitu. Clicking. Bergaul erat, intimasi, dan berbakti kepadanya, hanya menyembah dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Matius 22 ayat 37. Kenapa saya sampaikan ini secara detail supaya Bapak Ibu bisa bagikan lagi kepada sana dan pahami betul bahwa penting menjaga hati. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu karena ini perintah. Ya, segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 1 Yohanes 4 ayat 19-21.
Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi jangan kita datang lagi kepada Allah untuk sekedar menerima berkat, itu bonus. Tapi kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Jaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti orang beli tiket. Ini tiket, ya, keselamatan cuma-cuma itu tiket. Harus kita jaga, simpan baik-baik. Jangan sampai keterisut, jangan sampai hilang dan serahkan nanti ke pintu gerbang. Baru kita dimuliakan, baru kita dikuduskan. Amin. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perkawinan anak domba Allah. Lanjutnya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita semua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, bukan takut, ya, supaya orang yang percaya berarti mengasihi Dia. Jangan sampai percaya tapi ingat itu, seringkali kita bilang saya percaya tapi bagaimana kalau saya tidak begini, saya nggak bisa begitu. Pakai iman surga, Bu, jangan pakai iman dunia. Karena manusia dunia percaya kalau melihat, dengan Tuhan tidak. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Ya. Berarti kalau kita takut, selamat atau binasa? Binasa. Wahyu tadi sudah menyampaikan, itu adalah dosa. Berikutnya, apa konsekuensi dan balasannya memilih mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Matius 16 ayat 24 sampai 27. Apa? Ini saya tidak usah satu-satu. Harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Kita salibkan kedagingan kita. Itu maknanya. Lepaskan. Dan itu harus dilatih, nggak bisa. Dunia ini melatih kita untuk kedagingan semakin tebal. Tetapi yang sekarang ketika kita sudah sadar dan paham kebenaran, maka latihlah kita untuk hidup dalam roh. Karena itu nggak bisa dalam waktu sekali, harus dilatih. Orang ahli itu dilatih. Ya, nggak ada orang yang ahli tanpa dilatih. Duduk-duduk begini di mall, nggak bisa. Nggak bisa. Ada sacrifice yang harus kita lakukan. Berikutnya, barang siapa, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwanya binasa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia yang akan datang dalam kemuliaan Bapa. Jadi kita juga harus hidup dalam kemuliaannya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Makanya itulah pentingnya, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Apa yang dimaksud berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Galatia 1 ayat 10. Jangan kita coba-coba untuk berkenan kepada manusia lagi. Ini jawabannya. Kalau kita berkenan untuk manusia, yang penting kelihatan sama bos, kelihatan sama Pak Pendetanya, baru kita mau. Jangan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Dimanapun kita berada, dilihat atau tidak lihat, di depan atau di belakang, kita harus berlaku sama. Tetap berlaku benar. Ya, jangan menjadi manusia munafik. Tapi dunia ini sedang menggiring kita menjadi manusia munafik. Orang-orang yang pakai handphone ini sama manusia pengecut. Mereka berani ribut di handphone, begitu, tapi tidak berani untuk bertatap muka. Kenapa kita selama ini disuruh social distancing? Padahal bilang kasih itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih seorang kepada yang memberikan nyawanya kepada orang lain. Lalu kenapa kita tidak bisa bersentuhan? Ini konsep antikris. Ya. Seluruh dunia disamakan. Baca nanti di rumah Wahyu 18 ayat 23. Itu yang terjadi saat ini. Kalau kita masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Sudah jelas kan? Ya, saya tidak menginterpretasikan menurut akal saya. Semua sudah dijawab oleh firman. Nah, terakhir, jadi apakah sesungguhnya yang harus kita perbuat agar kita berkenan kepada Tuhan? Ini jawabannya yang tadi saya sampaikan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati loh. Berarti
Kita berguna ketika kita masih hidup. Karena ketika hidup ada kuasa yang membuat kita bisa menolak dosa. Kita bisa melawan si jahat. Kita berasal dari Allah, tapi dunia ini, sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat. Makanya konsepnya adalah konsep iblis. Dia selalu bertolak belakang. Dia memainkan tipu dayanya lewat apa? Sistem. Tanpa kita sadari. Sehingga kita bisa menjadi korban tipu lihat. Mestinya kita melihat kebenaran. Karena kita didoktrin tidak melihat kebenaran, maka kita akan ketipu. Itulah tipu muslihat. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi itu penting sekali. Tetapi di akhir zaman ini, tubuh kita sedang akan dicemari. Sedang akan dicemari. Dan banyak yang sudah dicemari. Jadi kita tidak lagi mempersembahkan, makanya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh yang diam di dalam kamu. Sehingga ketika kita memperlakukan tubuh kita tanya sama yang punya, boleh enggak? Ya, bukan cuman berbuat zina, bersetubuh yang enggak. Ini titik kulminasi. Kita tidak sadar karena konsep sains sedang mencoba untuk meruntuhkan rasa iman kita kepada Tuhan. Dengan konsep sains. Oh, itu enggak apa-apa. Konsep kesehatan atau kesetanan. Kenapa dia selalu mengambil isu kesehatan? Karena tujuannya apa? Dia mau menyentuh tubuh manusia. Tanpa isu kesehatan dia tidak punya alasan. Alasan yang mendasar untuk merusak DNA Kristus dalam tubuh kita. DNA itu apa? Deoksiribo. Deo itu adalah Allah. Oksi apa? Nafasnya Allah. Deoksiribo. DNA. Nukleat asid. Jadi struktur nafasnya Allah ada di dalam selnya manusia. Makanya dia bilang bikin chip seluler. Seluler hybrid internet protokol. Karena nanti akan dikontrol sama internet. Jadi dia butuh nanti tower-tower 5G. Kota ini nanti akan menjadi penjara digital. Kehidupan Bapak Ibu akan dihitung lewat angka. Berapa uang Bapak yang ada di bank. Itulah nilai Bapak. Kita akan dibikin seperti barang. Binatang-binatang sudah banyak yang dipasang chip. Orang jualan anjing saya mau beli, ditawarkan. Mau dipakai chip atau tidak? Saya bilang saya nggak mau. Bisa dikontrol, dia punya sifat. Tiba-tiba jahat bisa menerkam kita dari jauh. Karena hidup kita hanya permainan apa? Signal. Ini adalah perang signal. Perang apa? Perang roh. Spirit. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi bukan manusia yang lawan kita, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara. Yang termanifestasi di dalam manusia-manusia yang menghamba kepada dunia ini. Mereka yang akan jadi musuh kita. Yang akan menakut-nakuti kita. Tapi jangan takut karena kita berkuasa. Amin. Kita imani Indonesia ini akan pulih kembali sesuai dengan rencana Tuhan, menjadikan bumi ini surga seperti kerajaan Allah di surga. Tugas kita, tugas gereja adalah mempersiapkan jalan kembali ke misi awal, mempersiapkan jalan untuk karpet merah kerajaan Allah di bumi. Itu tugas gereja. Tugas gereja itu tugas kita semua karena you are the church. Kita adalah, tubuhmu adalah gereja. Ini hanya organisasi saja yang mengkoordinasikan, yang mengembalakan jiwa-jiwa yang worship sama dia. Jangan disalahartikan. Ya, jadi itu persiapkan itu betul-betul nih. Saya peringatkan, catat omongan saya. Kalian Bapak Ibu bisa tuntut saya manakala ada yang meleset omongan saya. Saya berani sampaikan ini karena saya tahu semua. Tuhan bukakan luar biasa dan jangan pernah salaman dengan begini. Ini penting sekali. Tadi kita disuruh oleh song leader untuk angkat tangan. Paham nggak makna angkat tangan? Ada kuasa di sini. Bukan di sini. Ya, ini adalah konsep iblis. Ya. Salam, shalom.
Kenapa tangan kita, perhatikan tangan kita. Kenapa kulit di sini tidak sama dengan kulit di sini? Kenapa? Karena ada kuasa. Kenapa makan lebih enak pakai tangan daripada pakai sendok? Karena di sini ada enzim. Enggak, serius. Serius. Sendok itu konsep apa? Konsep barat. Ya. Dan kalau pakai tangan, kita tidak akan pernah nyasar. Tutup mata. Nanti pulang praktekkan ya. Makan di Pandanmangi. Makan pakai tangan sama pakai sendok. Sendok tutup tangan pasti gini. Betul. Saya praktekkan itu. Tuhan bilang jangan pernah kau tidak ini. Tuhan memegang kita dengan kepalanya. Enggak ada kan? Dengan kita menolong orang dengan begini. Tapi konsep dunia, virus, bohong. Saya harus santekan itu kebohongan. Tidak ada virus itu. Virus itu roh. Jadi pahami roh, energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu cara bekerjanya roh. Tapi dia masukkan di ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi kalau mereka menyampaikan itu, kita lawan dengan iman yang mengakar, redik. Ya, jangan takut. Mereka membangun konsep kebersihan outer di luar, tapi mereka tidak ngajarin kita untuk bersih di dalam jiwa. Anak jalanan makan dari pinggir jalan, dia tetap hidup. Kenapa? Yang menentukan hidup kita, hidup mati kita, bukan apa yang kita makan, tapi roh. Paham? Dia hanya support system. Ya. Makan daun pun, ini kalau ini daun saya makan, kita tetap hidup kok. Ketela hidup kok. Sok modern aja kita, makan ini makan itu. Tapi kan ada coba makan ketela, tanamkan, perlu duit nggak? Enggak. Ini semua punya Tuhan. Tapi dunia membuat hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang filantropi tadi. Kita harus setengah mati. Itulah konsep iblis. Sehingga kita punya dendam. Dibikin dendam. Jahat sekali ya mereka. Kok mereka begini? Kok mereka begini? Ya sistem yang begini. Salah nggak mereka? Enggak. Sistem yang membuka peluang itu. Dan mereka tidak mau keluar dari comfort zone. Zona nyamannya. Nggak mau. Begitu diganggu, hajar. Gitu. Jadi dunia ini diatur dengan konsep mafia. Dan dikuasai oleh satu perusahaan besar dunia. Yang Bapak mungkin Ibu tidak kenal. Namanya Vanguard. Vanguard. G-nya itu kayak gambar setan. G-nya itu kayak ada Vanguard. BlackRock. Nah, ini juga berlian-berlian. Hati-hati, itu adalah manipulasi daripada De Beers. Cinta sejati adalah seorang laki-laki memberikan berlian. Itu promosi mereka. Bohong semua. Berlian ini apa? Dari karbon. Ya, tapi tergantung promosinya. Ku pikir perempuan kalau udah pakai berlian, dia cari itu lampu. Karena kalau nggak ada lampu mati dia. Ibu-ibu saya perhatikan, dia diam-diam dia kesini. Dia lihat ke sana, tapi tangannya gini. Saya bilang tante ini. Dan kalau hilang itu, masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ternyata kredit. Baik, yang terakhir, jadi bagaimana caranya agar kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, firman itu kebenaran, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi kalau bangsa Indonesia tahu kebenaran, maka dia merdeka yang sesungguhnya. Banyak di antara kita ketakutan karena kita tidak sadar kebenaran firman Tuhan. Dan iblis paling takut kita mengenal kebenaran. Karena kalau kita mengenal kebenaran, dia tidak berkuasa pada kita. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia,
engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.